Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua mau ngebahas topik yang lagi rame banget di dunia K-pop. Yap, tentang grup-grup yang diundang ke Coachella. Tapi guys, sebelum kita masuk ke inti videonya, gua mau battle lotion favorit gua dulu nih dari Scarlet Whitening. Kira-kira yang mana ya favorit gua? Yap, kali ini gua mau battlein dua lotion dari Scarlet nih guys, yang series romansa dan juga series Freshy. Nah, pertama, kalau dari segi teksturnya, kedua lotion ini sama-sama lembut dan sedikit creamy buat gue. Terus yang kedua, kalau dari segi aromanya buat gua sama-sama enak. Yang bedain kalau series romansa itu wanginya kayak buah-buahan yang seger gitu. Kalau series Freshy lebih ke wangi buah jeruk, tapi tetap menyegarkan banget sih buat gue. Terus yang ketiga, kalau dari segi manfaat, kedua lotion ini sama-sama mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit nih guys. Yang pasti juga karena aromanya yang enak banget, bikin gua jadi rileks tiap makainya. Jadi kalau gua disuruh mutusin mana lotion yang jadi favorit gua, agak susah sih guys, karena dua-duanya buat gue sama-sama bagus. Nah, ditambah lagi semua produk Scarlet ini udah BPOM guys, jadi dijamin aman. So, tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau order, silahkan klik link yang ada di description box di bawah ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya, hal pertama yang ingin gue kasih tahu ke kalian adalah di video kali ini gue tidak ingin ngebahas tentang keributan yang sedang terjadi. Di video kali ini justru gue pengen ngebahas seperti apa sih kebenarannya gitu. Soal berantem-berantemnya gue nggak mau ikutan. Jadi kalau lo emang datang ke sini cuman buat berantem, mending nggak usah nonton gitu. Silahkan cari tempat lain aja atau lapak lain aja buat berantem, oke? So, mari gue buka premis kali ini dengan sebuah artikel yang baru aja diposting di Pencave kemarin dan komennya rame banget. Kenapa gue pakai artikel ini? Karena ada beberapa poin penting dari artikel ini yang menurut gue akan menguatkan apa yang akan gue bahas ke depannya gitu. Cuman di sini gue tidak akan menunjukkan artikelnya seperti biasa di sebelah gue, nggak akan gue tunjukkan karena ada beberapa bagian yang mau gue skip karena bagian itu menunjuk atau merujuk ke grup tertentu. Gue nggak pengen terjadi perdebatan. Jadi bagian yang menyebut grup lain akan gua skip. Yang gua mau pakai adalah berita tentang Tablo yang diusik Antis karena postingan dia yang menurut gua nggak salah sama sekali. So, langsung aja, ini judulnya dari portal berita Pencave. Netizen ramai bela Tablo usai diserang Antis karena sebut Epic Hike sebagai grup K-pop pertama yang tampil di Coachella. Nih isi beritanya guys, Antis tampaknya telah menyerang Tablo karena titel ini. Antis itu haters ya buat yang nggak tahu. Antis menyerang Instagram milik Tablo ketika dia mengatakan bahwa Epic Hike adalah grup K-pop pertama yang tampil di festival global Coachella. Tak hanya menyerang Tablo, Antis ini bahkan membawa-bawa nama haru. Ya, kalau kalian tahu, ada viral kemarin di Twitter utamanya, ada seseorang yang nggak tahu siapa tapi dia pakai, ya seperti biasa, pakai avatar dari grup K-pop gitu. Dan dia diasosiasikan ke sebuah fandom tertentu. Ini gue kaget karena gue pikir Tablo yang awalnya, kan ini viral di TikTok juga, gue pikir Tablo yang ngepost ini di Instagramnya gitu. Dia diserang orang, ternyata bukan. Ini orangnya sendiri yang nyerang, malah yang pamerin apa yang dia omongin ke Tablo. Dan omongannya emang kasar dan parah banget. Kalian bisa cari sendiri, gua nggak mau ngasih unjuk ya, karena sekali lagi merujuk ke grup tertentu gitu. Intinya dia bilang, lo nggak bisa ngalahin levelnya grup gua dan lain-lain gitu. Bahkan sampai bawa-bawa anaknya Tablo, Haru, yang nggak salah apa-apa. Dan buat gua ini udah salah besar. Ini orang sampah banget. Kalau lo ngebelain nih orang, lo sakit jiwa gitu. Karena nih orang sampai nyerang anaknya Tablo yang nggak tahu apa-apa, yang nggak salah apa-apa. Padahal menurut gue postingan Tablo itu nggak salah, nggak ada salahnya dari postingan Tablo. Nanti kita bahas postingan Tablo ya. Dan ini beberapa komentar dari Kanets yang gue kutip dari portal berita Pencave ini mengenai postingan Tablo yang akhirnya diserang sama haters tersebut. Yang pertama, tapi Epic Hike sudah terkenal sebelum K-pop hit besar, haha, serius omong kosong apa ini? Gue ulang ya. Tapi Epic Hike sudah terkenal sebelum K-pop. Tuh, sebelum K-pop hit besar, haha, serius omong kosong apa ini? Itu kalian ingat sebelum K-pop karena nanti akan nyambung ke bahasan gue selanjutnya. Terus yang kedua, dia menyebut Haru anak nakal. iRoach ini artinya fans internasional kecoa bagi Kanets, disebutnya iRoach, sangat marah. Pada akhirnya dia harus melindungi akun anaknya. Terus komentar lainnya adalah, hahaha, gila, mereka membuat tampak seperti Coachella adalah semacam kompetisi internasional. Itu olimpiade atau apa? Terus ada lagi yang komen, ada apa dengan kebanggaan Coachella ini? Haha, kenapa mereka menyangkal fakta? Aku tidak mengerti.
Terus ada juga yang bilang gelar artis Korea pertama yang diundang dan diundang kembali diberikan oleh Coachella. Jadi proteslah terhadap mereka. Mengapa menyeret biasku ke dalam ini? Serius orang-orang diseret untuk hal-hal yang paling acak saat ini. Ini seperti Epic Hike menjadi samsak tinju atau semacamnya. Terus ada yang bilang gila jangan sentuh Haru. Haru itu anaknya Tablo. Epic Hike telah melakukan tour di Amerika Utara dan Eropa dan berjalan dengan baik. Mereka adalah tim yang keren. Hahaha. Dan yang terakhir nih komen yang paling keren. Bukankah Coachella hanya festival? Mengapa mereka memperlakukannya seperti Billboard, Grammy, atau AMA? AMA itu American Music Awards. Nah, jadi itulah isi berita atau isi artikelnya ya guys. Jadi ini dipicu nih yang jadi bikin rame banget adalah Tablo ngepost di Twitternya. Tiba-tiba dia diserang sama seseorang yang mengaku dirinya fandom dari grup tertentu dan ngata-ngatain Tablo. Katanya Epic Hike gak selevel sama biasnya. Dan yang paling parah bawa-bawa keluarga Haru. Sekali lagi gue bilang itu salah banget. Itu orang gila, itu orang sampah banget. Kalau lo belain dia, gue gak ngerti sama jalan otak lo sekali lagi gitu ya. Nah sekarang mari kita lihat apa sih yang sebenarnya di post Tablo sampai akhirnya bikin kesel. Nih kalian bisa lihat gambarnya. Tablo ngepost itu di Twitter. Itu kayak dia ngepost gambar sama emot. Emotnya itu kayak seolah-olah kayak ya dia nunjukin kalau ini loh yang terjadi. Nah judul di postannya itu yang pertama itu di posting Januari 2016. Kata-katanya Epic Hike to be first K-pop act at Coachella, atau bisa dibilang artinya adalah Epic Hike menjadi artis K-pop pertama yang diundang ke Coachella. Terus judul kedua yang diposting tahun 2022 ini judulnya adalah Coachella 2022 Epic Hike make first history as the first Korean group invited back to perform. Yap, jadi isi postingannya Tablo ini adalah dia membanggakan dirinya dan Epic Hike sebagai grup Korea pertama yang diundang ke Coachella di tahun 2016 gitu. Dan Epic Hike menjadi grup Korea pertama lagi yang diundang lagi ke Coachella. Jadi udah 2 kali tampil tahun 2016 sama tahun ini di 2022. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa hebat menurut gua. Dan boleh nggak Tablo ngepost ini di media sosial pribadinya? Ya sangat boleh, itu kan pencapaian dia gitu. Dia bangga sama dirinya dan dia posting selama nggak nyenggol grup lain, nggak merendahkan grup lain, itu nggak ada salahnya. Dan buat gua apa yang dilakukan Tablo ini ya biasa aja gitu. Dan kalau ada orang yang marah sama ini, orang yang mesti periksa ke rumah sakit gitu. Lu kenapa marah sama pencapaian orang gitu? Tablo kan gak nyindir siapa-siapa, gak nyebut siapa-siapa gitu. Nah paling satu hal yang mau gua koreksi dari postingan Tablo ini, bukan kesalahan Tablonya ya, tapi headline berita yang diposting Tablo ini. Karena mungkin headline beritanya kebanyakan kayak gitu. Dimana berita pertama kan tulisannya jelas-jelas Epic Hike to be first K-pop act at Coachella, atau Epic Hike jadi artis K-pop pertama yang tampil di Coachella. Sementara Epic Hike itu bukan K-pop. Nah balik lagi ke postingan yang tadi yang kita bahas pertama yang di Pancave tadi. Komentar dari Kanetsnya kan yang tadi gua highlight banget. Komentar pertamanya kayak gini, tapi Epic Hike sudah terkenal sebelum K-pop jadi hit besar. Tuh, di Korea dikasih tahu, Kanetsnya ngasih tahu kalau Epic Hike sudah terkenal sebelum K-pop jadi hit besar. Jadi Epic Hike itu bukan K-pop. K-pop itu, gue udah pernah bahas ini di video gue sebelumnya, silahkan dicari. K-pop itu adalah musik-musik lagu Korea yang dinyanyikan oleh para idol. Kalau yang nyanyiin bukan idol, ya bukan K-pop namanya. Nah Epic Hike ini bukan grup idol, jadi musiknya tidak tergabung dalam atau tidak terasosiasi dalam K-pop gitu. Mereka ini adalah grup hip hop, 2 rapper, 1 DJ. Epic Hike ini gitu. Bang, terus kenapa di berita di headline berita Epic Hike dimasukin K-pop juga? Nah itu kalau di Amerika nggak tahu kenapa, karena mungkin untuk menggampangkan aja kali media Amerika, pokoknya semua yang dari Korea disebut K-pop aja. Padahal kayak Psy mana K-pop? Emang saya idol. Jessie emang idol. Orang dia aja bebas banget. Jessie J Park emang idol. Mereka bukan K-pop, mereka kayak hip hop, ada yang kayak R&B, kayak Hong Jin Young yang lagunya Trot. Emang dia K-pop? Bukan gitu. Jadi nggak semua dari Korea itu K-pop. K-pop itu hanya lagu-lagu yang dinyanyikan para idol ini. Jadi kalau dibilang Epic Hike adalah artis K-pop pertama, sebenarnya kurang tepat. Tapi kalau dibilang artis Korea pertama, bener. Karena Epic Hike itu artis dan dari Korea gitu. Paling itu doang koreksinya gitu. Cuman bener sekali lagi, kalau dibilang Epic Hike adalah artis Korea pertama, iya, memang Epic Hike adalah artis Korea pertama yang diundang ke Coachella. Dan di 2022 ini adalah Epic Hike adalah artis Korea pertama yang diundang lagi ke Coachella setelah diundang. Jadi udah tampil 2 kali. So,
dari postingan tablo ini gak ada tablo salah sama sekali menurut gua. Lanjut yang gua mau bahas tentunya adalah Blackpink sebagai girl group K-pop pertama yang diundang ke Coachella. Dan ini adalah pencapaian besar juga buat gua. Sekali lagi ya, buat yang nggak tahu, gua udah bahas dari kemarin-kemarin tentang Coachella. Coachella ini adalah festival musik terbesar di dunia. Impian banyak artis, banyak musisi bisa tampil di sana gitu. Makanya kemarin pas Nicki dan Rich Brian tampil di sana, ya kita bangga banget sebagai orang Indonesia. Ada perwakilan kita, orang Indonesia yang bisa tampil di festival musik dunia gitu. Nah, dari K-pop untuk girl group pertama itu adalah Blackpink. Blackpink itu datang di tahun 2019 dan ternyata diundang langsung oleh pendiri festival musik tersebut, si Paul Tolet. Paul Toletnya bahkan diketahui berkunjung ke Korea Selatan untuk mengundang girl band ini secara langsung. Jadi ya itu histori yang gak akan bisa diubah. Blackpink adalah girl group K-pop pertama yang diundang ke Coachella, ke festival musik terbesar di dunia, diundang langsung oleh pendirinya. Titik, gak pakai koma, gak bisa diubah lagi tuh. Itu adalah sejarah yang benar gitu. Nah, koreksi kalau gua salah. Seingat gua sebelum Blackpink gak ada grup idol lain. Koreksi kalau gua salah ya. Gak ada grup idol lain yang diundang ke Coachella. Maka bisa dibilang Blackpink ini adalah artis idol K-pop pertama yang diundang ke Coachella gitu. Karena Epic Hike sekali lagi bukan idol. Epic Hike tuh musisi aja, artis grup hip hop gitu. Jadi kalau artis Korea pertama yang diundang ke Coachella adalah Epic Hike, idol K-pop pertama, ya Blackpink setahu gua gitu. Karena sebelum Blackpink belum ada idol yang lain gitu. Dan itu adalah sejarah yang gak akan bisa diubah, fakta yang gak akan bisa diubah. Dan apakah itu sebuah pencapaian? Of course, sekali lagi gue bilang Coachella ini festival musik terbesar di dunia. Gak ngundang seniman ecek-ecek. Gak bisa lu baru ngeluarin lagu satu, baru terkenal se-RT doang atau sekota lu terus diundang ke Coachella. Gak bisa, harus lagunya itu dianggap punya impact, artis yang dianggap layak untuk tampil di festival musik terbesar di dunia, oke? Nah, selanjutnya fakta yang mau gue bahas adalah 2NE1. Kemarin 2NE1 mengejutkan banyak orang karena tiba-tiba tampil di Coachella padahal tidak ada di pengumuman line up gitu. Terungkap bahwa ternyata yang diundang itu adalah CL. CL diundang melalui XTX Racing. Ya, buat yang nggak tahu, XTX Racing ini adalah label Asia Amerika yang lagi populer banget. Artis-artisnya populer banget kayak Rich Brian, Nicki, Warren Hugh dan lain-lain gitu. Pokoknya artisnya lagi terkenal banget. Diundang XTX Racing, label ini diundang langsung ke Coachella, dapat main stage, dapat panggung utama. Nah, XTX Racing inilah yang akhirnya ngundang. Karena itu panggungnya buat mereka, buat label mereka ngebawa orang-orang yang mereka anggap layak untuk tampil di Coachella gitu. Dan XTX Racing membawa CL, membawa Jackson Wang gitu, membawa banyak sekali artis gitu, termasuk Rich Brian dan Nicki. Rich Brian dan Nicki setahu gue memang ada di pamflet utama gitu. Kalau CL gue nggak tahu ya ada apa enggak gitu. Intinya XTX Racing tuh ngebawa CL. Nah, CL minta 2NE1 untuk ikut tampil. Dia pengen tampil sama 2NE1 ya, setahu gua kayak gitu ya. Dan ya diizinin sama XTX Racing dan jadi penampilan yang pecah banget. Orang-orang pada terkejut dan ya pada seru lah. Emang tampilan 2NE1 kan bagus banget gitu. Tapi apakah cuman XTX Racing doang yang ngebawa gitu atau tanpa izin dari Coachella-nya? Ya nggak mungkin. Coachella ini festival musik terbesar di dunia, bukan pensi gitu. Jadi pastilah XTX Racing-nya izin dulu ke Coachella. Nih gua ngundang artis ini namanya CL. CL ini bawa grup lamanya 2NE1 gitu, boleh gak tampil? Kalau udah diboleh, dapat izin semuanya, oke tampil di akhirnya. Kan mereka rehearsal dulu sebelumnya. Mereka akan lihat panggungnya seperti apa dulu, terus latihan dulu dan lain-lain gitu. Jadi apakah 2NE1 hebat bisa tampil di Coachella? Ya hebat. Nggak bisa sembarang grup sekali lagi tampil di situ gitu. Dengan mereka tampil berarti mereka diizinin sama pihak Coachella-nya gitu. Walaupun mungkin 2NE1 tidak ada ditulis atau tidak ada di pamflet utama Coachella-nya gitu, dan tidak diundang secara langsung, melainkan diundang XTX Racing-nya yang ngomong ke Coachella tapi diizinkan. Sesimpel itu. Dan grup terakhir yang akhir-akhir ini rame banget diperbincangkan adalah aespa. aespa diumumkan kemarin, gue udah bahas juga, diumumkan akan tampil di Coachella tahun ini, dan beritanya juga sangat mengejutkan karena banyak orang yang bertanya-tanya, kan aespa nggak ada di pamfletnya, kok bisa ada gitu. Dan ternyata aespa ini juga diundang oleh XTX Racing sama seperti CL dan 2NE1 tadi.
Salah nggak aespa diundang? Ya enggak. FTX Racing nggak bakal ngundang artis jamet gitu, artis yang nggak tahu siapa namanya. Kalau sampai FTX Racing bisa ngundang aespa, berarti FTX Racing merasa aespa ini keren banget. Apakah aespa keren? Ya silahkan lihat pencapaian aespa di 2021. Mereka dapat desang di tahun pertamanya mereka. Mereka sapu bersih Rookie of the Year, Grand Slam. Mereka tuh Rookie Grand Slam, bahkan Ultimate Rookie Grand Slam, karena aespa bahkan meraih desang dan juga Rookie of the Year di Korean Music Awards, di acara musik yang paling susah ditembus idol di Korea sana. Pencapaian di 2021 tuh kayak bisa dibilang kalau untuk girl group tahunnya aespa banget di tahun 2021 gitu. Dan itu dilihat mungkin sama FTX Racing dan mereka mau ngebawa aespa buat tampil di Coachella gitu. Dan sama seperti yang CL tadi, gak mungkin FTX Racing udah bawa tampil, nggak gitu, pasti minta izin dulu ke pihak Coachella-nya dan diizinkan sama Coachella. Dan akhirnya bisa aespa bisa tampil nih di Coachella gitu. Dan apakah itu pencapaian? Ya pencapaian untuk grup yang baru seumur jagung kayak aespa bisa tampil di Coachella itu udah keren banget gitu. Nah, terus yang dipermasalahkan juga adalah tweet dari aespa official gitu, dimana kalau di bahasa Indonesiain tweetnya kayak gini: aespa menjadi girl group K-pop pertama yang diundang untuk tampil di panggung utama festival musik terbesar di Amerika atau di main stage-nya festival musik terbesar di Amerika, yaitu Coachella. Setlist menyertakan beberapa lagu terpanas mereka bersama dengan lagu baru yang belum pernah dirilis. Penampilan mereka yang sangat dinanti akan berlangsung pada 23 April atau kalau di sini pada tanggal 24 April gitu. Nah, tweet ini juga jadi permasalahan. Gue juga bingung kenapa dipermasalahin gitu. Di sini aespa tweetnya aespa ini nggak ngomong aespa adalah girl group K-pop pertama yang diundang ke Coachella. Karena kalau ngomong gitu udah jelas itu hoax dan salah. Karena apa? Karena tadi faktanya girl group K-pop pertama yang diundang ke Coachella adalah Blackpink, oke? Tapi di sini jelas diumumin pengumumannya adalah aespa adalah girl group pertama yang di-invite di perform of main stage, di main stage-nya, di panggung utamanya. Dan Blackpink setelah dicari tahu ternyata Blackpink itu tampil di Sahara stage-nya. Dan ini gak ada masalah tampil di Sahara, di main semuanya sama-sama bagus. Di Sahara juga panggung yang gede banget, paling gede katanya bahkan di Coachella sana. Nah, jadi tweetnya aespa official ini nggak salah. Mereka bilang yang pertama diundang di main stage gitu. Dan di sini tidak ada menyebut grup lain, tidak ada menjelek-jelekan grup lain, tidak ada merendahkan grup lain. Jadi gue bingung kalau ampe orang marah gitu. Terus kalau misalnya ada yang bilang, itu tapi bang ngomong kayak gitu kayak seolah-olah membesar-besarkan. Memang itu tugasnya akun Twitter official gitu, membuat grupnya itu seolah-olah besar gitu, selama tidak menjatuhkan grup lain atau ngatain fandom lain. Itu nggak ada yang salah. Lu lihat aja YouTube-nya Om Deddy Corbuzier. Kadang judulnya aneh-aneh. Memang dibahas di podcastnya, paling dibahasnya cuma 30 detik tapi dijadiin judul gitu. Memang begitu kan fungsinya media, supaya orang mau lihat, supaya orang mau nge-retweet gitu. Selama sekali lagi nggak menjatuhkan orang lain, nggak menjatuhkan grup lain, nggak ada masalah gitu. Kecuali kayak kemarin, waktu akun Twitternya Cube Entertainment nih, akun Twitter official Cube Entertainment ngumumin bahwa G-Idol menjadi pemuncak brand reputation bulan kemarin gitu. Gak ada yang salah sama itu sebenarnya harusnya, tapi mereka malah nge-tweetnya G-Idol berhasil mengalahkan Blackpink di brand reputation, dan itu buat gua salah sebagai akun official gitu. Karena gak apa-apa membanggakan G-Idol, memang itu fungsinya akun medsos agensi atau akun medsos dari sebuah grup kan. Cuman gak usah nyeret-nyeret grup lain gitu, karena kalau udah nyeret grup lain, yang malu malah grup itu sendiri sama fans dari grup itu sendiri gitu. Nah, sementara yang ada di tweet aespa ini gak ada yang salah, nggak nyenggol grup lain gitu. Kalau lu marah, apa yang lu marahin? Kan ini gak nyenggol siapa-siapa gitu. Kenapa harga diri lu kayak terinjak-injak karena tweet ini? Nah, jadi itulah fakta-faktanya ya. Sekali lagi, grup Korea pertama yang diundang ke Coachella adalah Epic High. Grup K-pop pertama, dan grup K-pop pertama kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah, grup K-pop pertama yang diundang ke Coachella adalah Blackpink. Grup Korea pertama adalah Epic High. Duluan Epic 2016, grup K-pop pertama dan grup K-pop pertama adalah Blackpink di 2019. Lalu setelah Blackpink, grup yang diundang atau yang tampil lagi adalah 2NE1, dan sekarang adalah aespa gitu. Itu fakta yang nggak akan bisa diubah, dan semarah apapun kalian, si aespa bakal tetap tampil, 2NE1 tetap udah tampil, Blackpink tetap udah tampil, Epic High tetap udah tampil gitu. Jadi
Kenapa mesti dimarahin dan kenapa mesti buang-buang energi buat berantem untuk ini gitu. Ini kan pencapaian semua orang-orang keren ini gitu. Harusnya kita support, kita dukung. Even lu bukan fans salah satunya, ya udah gitu. Fokus aja ke bias lu, menurut gua kayak gitu. Dan untuk fans kalau berantem nih, gini ya, kalau misalnya fandom nih berantem, nggak bakal ada ujungnya, percaya deh. Lu cari ujungnya, ini siapa sih yang mulai sebenarnya? Lu cari, terus lu ketemu, oh fandom ini nih, si orang ini yang pertama mulai nih dari fandom ini. Nanti ketika lu ngasih fakta itu, fandom lawan ya akan bilang, enggak, sebelum itu ada lagi masalahnya ini. Terus itu sampai hari kiamat gak bakal ketemu tuh ujungnya. Karena gak akan ada yang mau kalah. Emang isinya mau berantem doang aja gitu. Dan fandom pasti akan selalu ada orang yang bikin masalah. Kenapa? Karena fandom itu bukan partai politik, bukan organisasi resmi, dimana kalau lo masuk jadi fandom lo harus daftar dulu, harus sevisi semisi. Kan enggak. Untuk jadi bagian dari fandom cuma satu syaratnya, lo suka sama grup itu gitu. Contoh, misal gue suka sama Big Bang, ya gue sebut diri gue VIP. Terus ada orang di Bali misalnya, gue nggak kenal siapa, gue nggak pernah ketemu dia, gue nggak tahu dia siapa, dia suka Big Bang juga, ya dia nganggap dirinya VIP. Terus dia bikin akun IG pakai foto GD misalnya, terus bilang namanya misalnya Lenny VIP misalnya kayak gitu. Gue sama dia sama-sama VIP tanpa kenal, tanpa tahu, tanpa sevisi semisi. Siapa tahu dia orangnya barbar, gue mau orangnya baik-baik aja, ya nggak tahu kan. Kita tuh satu fandom karena suka sama satu artis yang sama aja, bukan karena AIUL, bukan sevisi, bukan semisi, bukan seideologi gitu. Jadi di setiap fandom pasti akan ada orang gak jelas yang suka berantem aja gitu. Karena kita nggak kenal satu sama lain gitu. Kalau tiba-tiba ada orang namakan dirinya VIP, terus dia ngatain grup lain, misalnya ngatain grup-grup Gen 4 misalnya gitu. Ya gue salah apa sebagai VIP? Orang dia yang gila, bukan gua. Jadi itulah fandom gitu. Di fandom gue percaya di Blink banyak yang santai aja ngelihat misalnya aespa tampil. Di Mai pun banyak yang santai aja ngelihat misalnya Blackpink sebagai grup yang hebat, sebagai senior yang hebat. Gue yakin banyak yang santai. Tapi di antara mereka juga pasti ada orang-orang yang pengen berantem aja, pengen saling senggol aja. Masa kita ngurusin yang senggol-senggolan itu? Mau kita omongin kayak gimana pun ke mereka tetap gak mau denger. Emang hobinya berantem aja gitu. Jadi jangan ngurusin yang berantemnya gitu. Yuk kita yang waras ya saling support aja, saling santai gitu, nggak usah saling sindir-sindir gitu. Kalau lo ngeliat akun yang suka nyindir-nyindir, skip aja, skip. Kalau di TikTok tidak tertarik gitu atau blok gitu kan kelar kan. Karena untuk orang yang berantem, mereka emang pengen berantem aja, pengen terus berantem, mempermasalahkan ini sampai ada yang kena mental, sampai ada yang masuk rumah sakit, sampai ada orang yang masuk rumah sakit jiwa kali, gila gara-gara belain biasnya, baru mereka senang. Mungkin kayak gitu orang-orang ini gitu. Dan gua ngeliat keributan masalah penampilan di Coachella ini, itu keributan yang menurut gua sangat, maksud gue kagak ada artisnya ya, bukan fandomnya. Sekali lagi fandom ini kan banyak orang dari beda-beda tempat yang kita nggak tahu juntrungannya siapa gitu, tapi suka ngajak berantem aja gitu. Nggak ada artisnya yang mulai pertengkaran tuh, nggak ada. Artisnya asik-asik aja, slow aja gitu. Cuman yang di bawah-bawah ini yang ribut, yang bikin gue kayak, aduh kok gini ya K-pop ya gitu. Maksud gue nggak bisa saling respect aja satu sama lain gitu, santai aja, santai. Kan ini sama-sama pencapaian gitu, bukan hinaan terhadap grup lain. Nah, jadi di sini gua mau ngajak kalian yang bisa berpikir jernih untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Masalah ini cuma digede-gedein oleh beberapa oknum menurut gua yang emang pengin orang-orang berantem aja, padahal nggak penting sama sekali nih masalah gitu. Artisnya juga slow-slow aja, mereka lagi happy-happy aja gitu. Masing-masing dari mereka gue yakin sekarang lagi menjalani hidupnya, lagi main sama temen-temennya gitu, lagi happy-happy. Kita malah ribut gitu di berbagai medsos gitu. Dan tolong dibiasakan buat orang yang biasa berantem. Lu apa sih, ada masalah apa sih hidup lu? Kenapa hobi banget ngadu domba fandom K-pop gitu? Iya, kalau lu suka sama satu grup, ya nggak usah nyindir grup lain gitu, atau nggak usah ngurus-ngurusin grup lain, fokus aja ke idol lu gitu. Emang susah banget apa kayak gitu? Santai chill gitu, cari kehidupan, ibadah banyakin, kerja gitu, bantuin orang tua gitu, jangan mainan HP mulu buat ngata-ngatain orang, nggak penting gitu loh. So, jadi itu yang ingin gue bahas di video kali ini. Satu hal lagi yang ingin gue kasih tahu adalah yang namanya yang pertama, maka akan ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena industri atau
dunia tetap berjalan gitu. Nggak bakal yang pertama jadi satu-satunya gitu. Selama acaranya masih ada, akan terus ada yang kedua, ketiga di bidang apapun gitu. Jadi mulai bisa terima akan itu gitu. Jangan merasa gue yang pertama, gue pengen jadi satu-satunya. Nggak bisa, karena dunia terus bergerak nih gitu. Oke, jadi biasain mindsetnya seperti itu. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue.